jadwal kelas. Silahkan dimulai. Alhamdulillah, silakan dirapihkan dulu tempat duduknya, ditengok lagi kanan kirinya, barangkali ada sampah. Silahkan, silahkan. Untuk kenyamanan kita bersama, sebelum melanjutkan pertemuan hari ini, Ibu akan cek dulu kehadiran kalian ya. Nah, ya, bisa juga kalian mengisi secara mandiri di Google Classroom yang sudah Ibu siapkan absennya. Oke, untuk hari ini, Aina Salsabila. Oke, Anti Kumalasari. Apriansyah. Asep Sujana. Cindy. Oke, kemudian Della Dahlia. Handi Zakaria. Oh, masih sakit? Sakit apa, Handi? Oh, sakit tipes. Sudah ditengok belum? Semoga Handi sembuh ya dan bisa bergabung. Yang kita bahas di pertemuan minggu kemarin itu tentang apa? Ya, silahkan. Mengenai hakikat wirausaha dan kewirausahaan, terus tipe-tipe mengenai dan tipe-tipe wirausaha, juga menganalisis antara entrepreneur dan entrepreneur. Oke. Ada yang masih ingat? Untuk yang minggu kemarin? Pertemuannya apa? Tentang apa ya? Jangan sampai pertemuan minggu kemarin lupa. Mengenai tipe-tipe wirausaha yang terbagi menjadi 3, entrepreneur, intrapreneur, dan socialpreneur. Juga mengenai karakter yang harus diberikan seorang wirausaha agar menjadi wirausaha yang sukses. Minggu kemarin sudah Ibu informasikan bahwa yang akan kita bahas minggu ini yaitu tentang apa? Peluang usaha apa? Produk, barang, atau jasa. Oke, yang ada di pikiran kalian ketika kalian mendengar kata peluang itu apa? Ya, kesempatan. Oke, berarti kalau peluang usaha itu kesempatan dalam apa? Dalam usaha. Kita lihat di sini, kita masih belajar tentang apa? Terus, pertemuan kali ini yang akan kita pelajari yaitu tentang peluang usaha, produk, barang, atau jasa. Oke. Apa kompetensi dasar yang harus kita bahas di hari ini, di pertemuan kali ini, di mana kompetensi dasarnya untuk kompetensi dasar pengetahuan kita itu akan menganalisis tentang peluang usaha, produk, barang, atau jasa, dan juga nanti menentukan peluang usaha, produk, barang, dan jasa. Nah, kemudian tujuannya apa sih dalam mempelajari peluang usaha di hari ini? Nah, tujuannya adalah agar kita memahami peluang usaha, produk, barang, atau jasa, dan juga mampu menentukan faktor keberhasilan dan kegagalan usaha, serta menganalisis peluang usaha menggunakan analisis SWOT dengan benar dan teliti. Selain itu, untuk keterampilannya, kalian diharapkan nanti mampu untuk menyajikan bentuk-bentuk peluang usaha, produk, barang, atau jasa, dan juga menciptakan peluang usaha, produk, barang, atau jasa yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan juga inovatif. Oke, sebelumnya kalian pernah mendengar Trans TV? Trans 7? Ada yang tahu pemiliknya siapa?
Khairul Tanjung, di mana sekarang semua usahanya itu bernama CT Corp. Khairul Tanjung itu menjadi pengusaha bukan atas dasar warisan dari orang tuanya, tetapi beliau memang berusaha dari nol. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa seorang pengusaha itu bisa sukses? Karena mampu memanfaatkan peluang usaha apapun yang di potensi usahanya itu akan sukses. Oke, hari ini pembelajaran kita akan menggunakan moda pembelajaran project learning dan juga menggunakan metode ceramah interaktif, kemudian tanya jawab, diskusi dan juga penugasan. Oke, sekarang sebelum kalian dengan kelompok kalian di sini yang sudah dibentuk di minggu lalu, silahkan duduknya disesuaikan dengan kebutuhan kelompoknya. Sekarang silahkan disimak videonya ya. Video singkat tentang peluang usaha. Dari tayangan tadi yang kalian lihat, permasalahannya itu ada di mana sih? Silahkan angkat tangan dulu. Bisa diulangi? Karena kurangnya inovasi yang dibuat serta tidak mengimbanginya dengan teknologi yang semakin maju, ditambah tidak memanfaatkannya keadaan seperti sekarang ini yang notabene sedang dalam keadaan pandemi. Oke, selain itu ada lagi? Sebenarnya masalah apa sih dari tayangan tadi dan solusinya itu harusnya apa? Oke, Andi silakan. Kelihatan. Masih semangat? Ada yang udah ngantuk? Coba keluar dulu dari bangkunya masing-masing, stretching dulu. Biar gak pegel, oke? Silakan gerakan badan kalian sebebasnya. Jadi hilangkan rasa ngantuknya dengan cara menggerakkan badan, oke? Masih semangat? Semangat lagi? Oke, biar gak ngantuk ya. Silakan lanjutkan lagi tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putih dan ini rekan saya Aina Salsabila. Dan saya Siti Nurela Sari. Kami akan menjawab mengenai LKPD yang telah Ibu Ani berikan dan menjelaskan tentang analisis SWOT. SWOT merupakan kepanjangan dari strength, weakness, opportunity, dan threat. Dan di mana SWOT merupakan suatu model dalam menganalisis
suatu organisasi yang berorientasi profit dan non-profit dengan tujuan utama untuk mengetahui keadaan organisasi tersebut secara lebih komprehensif. Dan berikut manfaat dari analisis SWOT. Manfaatnya, yang pertama, memasuki sebuah industri baru. Yang kedua, melancarkan produk baru. Yang ketiga, menganalisis produk perusahaan pada peta persaingan usaha dalam kurun waktu tertentu. Keempat, adanya penilaian SWOT membantu untuk menetapkan prioritas mana saja yang harus didahulukan oleh perusahaan. Ya. Sebelum masuk ke produk yang akan kami buat, setelah kita melihat hasil analisis periode yang ditayangkan oleh Ibu, kenapa Ibu mengalami penurunan dan hampir bangkrut? Itu karena Ibu tidak melakukan analisis SWOT, tidak mengikuti perkembangan teknologi dalam penjualannya, kurangnya inovasi dalam model-model pakaian yang dijual. Dan sekarang masuk ke hasil analisis SWOT atas suatu produk. Nama usaha yang kami buat adalah Sanala Bread. Produk yang dihasilkan yaitu roti goreng. Dan ini hasil analisis SWOT kami. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Yang pertama adalah banyak diminati berbagai kalangan. Yang kedua dapat mengisi perut saat darurat. Yang ketiga enak dan lezat. Dan keempat sehat karena tidak memakai pengawet. Dan selanjutnya kelemahan yang dibacakan oleh rekan saya. Kelemahannya, satu, produk tidak tahan lama karena tidak memakai pengawet. Yang kedua, warnanya kurang menarik pengawet. Ketiga, target pasar yang tidak spesifik. Yang keempat, keterbatasan alat. Peluangnya, satu, bahan-bahannya mudah didapat. Kedua, harganya terjangkau. Ketiga, praktis dan efisien. Dan kemudian ada threats atau ancaman. Nah, kedua, inovasi yang tidak berkembang karena hanya menjual satu jenis roti. Dan kemudian persaingannya ketat sebab banyak penjual roti yang lainnya. Dan kesimpulan dan saran akan dibacakan oleh rekan saya. Kesimpulan dan sarannya yaitu karena belum ada yang menjual roti goreng di lingkungan sekolah ini. Jadi kita membuka usaha roti goreng ini yang diperkirakan akan minim persaingannya, juga bahan-bahan yang digunakannya mudah didapat. Sebelumnya yang Berapa lama produk kalian bisa disimpan? dalam penyajiannya hanya bertahan untuk sekali buat langsung sekali makan. Soalnya kan roti itu gak bisa disimpan lama, hanya seharian. Cara dibuatnya itu ketika konsumen datang untuk membeli atau sebelum konsumen datang pun sudah dibuat seperti itu. Setelah konsumen datang, kami membuat kan karena tadi jadi stoknya bahan mentah. Soalnya kalau pas dibuatnya sebelum ada konsumen, rasanya kurang enak, jadi kayak kurang hangat gitu. Alhamdulillah pertemuan kita hari ini sudah sampai kegiatan penutup, di mana sebelum berakhirnya pelajaran hari ini, mari kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, pertama, peluang usaha itu apa? Kesempatan untuk memulai usaha. Kalau dalam istilah bahasa Inggris, peluang itu opportunity. Oke, kemudian apa aja sih saja faktor yang bisa menyebabkan peluang usaha itu gagal ataupun juga berhasil? Selain itu, peluang usaha bisa muncul dari mana saja? Oke, Lydia, apa saja sih peluang usaha itu bisa muncul dari mana?
peluang diri sendiri, peluang dari lingkungan, dan juga peluang dari muncul dari konsumen. Seperti hobi, keahlian, pengetahuan, dan latar belakang. Seperti usaha orang tua, lingkungan rumah, dan juga kebiasaan. Perubahan lingkungan, perubahan peraturan pemerintah, perubahan teknologi, perubahan tekanan kerja, dan juga perubahan tingkat kebutuhan. Alhamdulillah sudah selesai. Sebelumnya untuk tugas individu nanti Ibu akan bagikan melalui Google Classroom, silahkan nanti dicek. Kemudian untuk tugasnya silahkan dikerjakan oleh masing-masing karena itu penilaiannya juga akan Ibu lakukan untuk setiap individu gitu. Setelah itu untuk di rumah nanti ataupun saat di pondok, silahkan kalian cari tahu tentang manajemen sumber daya usaha. Nah, di dalam manajemen sumber daya usaha, kita akan belajar bagaimana cara untuk merencanakan usaha itu. Sekarang kalian sudah tahu ya usaha apa yang akan kalian jalankan. Nah, di pertemuan selanjutnya kita itu akan membahas bagaimana caranya untuk merealisasikan rencana yang sudah kalian buat hari ini. Dalam perencanaan usaha itu apa saja sih yang harus dipersiapkan? Kemudian setelah itu kalian juga akan belajar bagaimana caranya untuk merencanakan kebutuhan sumber dananya. Oke, kebutuhan dana dalam melakukan usaha tersebut. Akhirul kalam, terima kasih atas semua perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga bisa menjadi ilmu yang bisa kita amalkan. Oke. Hatur nuhun atas perhatiannya. Silakan diakhiri sholawat dan juga berjamaah asar di majelis untuk putri dan di masjid untuk putra. Oke, silahkan kita tutup pertemuan hari ini dengan membacakan sholawat Bani Hashim. Wasallim tas